Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali bersama saya dalam edisi Riak Sabda Rabu 29 November 2023. Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi pada hari ini dalam penutup dari perikop Injil yang akan kita dengar bersama-sama pada hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Jadi pada bagian akhir dari Injil ini dapat saya katakan bisa menjadi kata kunci yang terus-menerus kita ingat dan kita lakukan. Jadi bertahan menjadi cara dan sikap yang bisa dilakukan oleh siapapun dan terhadap apapun. Dalam hal ini, bertahan menjadi sikap rohani sekaligus jasmani untuk memperoleh keselamatan. Bertahan itu bukan melulu soal strategi, tetapi juga merupakan sebuah doa dan sebuah keutamaan dalam hidup. Sejak awal, Yesus sudah mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi itu. Sepenuhnya akan tergantung pada keputusan kita masing-masing. Apakah kita akan tetap bertahan? Juga tergantung bagaimana diri kita masing-masing. Namun satu hal yang pasti adalah jika kita tetap bertahan, Yesus sendiri akan memberikan jaminan bahwa tak sehelai rambut kita pun yang akan hilang. Artinya 100% Yesus memberi janji dan jaminan keselamatan itu. Syaratnya cuma satu, tetap bertahan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Konteks Injil pada hari ini sepertinya mengajak kita untuk menyiapkan pertahanan diri kita yang paling kuat. Saat terakhir adalah saat kita akan diserang habis-habisan, saat iman dan pengharapan kita akan diuji. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari? Dikatakan dalam perikop Injil hari ini bahwa tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Bukankah setelah mendengar hal ini merupakan sebuah situasi yang sangat mengerikan? Apakah menjadi pengikut Kristus memang harus demikian? Hampir pasti setiap orang beriman akan menghadapi tantangan dan penderitaan dalam kehidupannya. Yesus sendiri juga menghadapi hal itu. Ketika menghadapi puncak penderitaannya di atas kayu salib, kita melihat apakah Tuhan Yesus lari? Apakah Tuhan Yesus turun dari kayu salib? Tentunya tidak, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dia bertahan sampai pada kesudahannya. Persis dikatakan dalam Injil, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Itulah saat kita menjadi saksi. Itulah saat yang tepat kita tahu seberapa dalam iman kita.
Syaratnya adalah dengan cara membangun pertahanan yang kokoh. Kita pasti bertanya, bagaimana kita membuat pertahanan yang kokoh itu? Tentunya, kalau kita berjuang sendiri, habislah pertahanan kita. Porak-porandalah pertahanan yang kita bangun. Tetapi, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Itu dia, Bapak Ibu Saudara-saudari, sumber kekuatan pertahanan kita. Hikmat, sabda, dan kebenaran yang keluar langsung dari mulut Yesus yang menjadi dasar dan pokok iman kita sebagai pertahanan terdepan. Pertanyaannya sederhana. Apakah saya sanggup bertahan? Jangan sampai ketika baru saja ide-ide kita yang bagus untuk mengembangkan paroki mendapat penolakan, kita langsung putus asa dan kita tidak mau lagi aktif dalam kehidupan menggereja. Atau jangan-jangan berhadapan dengan anggota keluarga kita yang mengalami sakit yang berkepanjangan, yang tak kunjung sembuh. Kita kemudian beralih kepada kekuatan-kekuatan mistis, magis lainnya. Atau bisa juga ketika kita berhadapan dengan kehidupan kita yang terhimpit situasi ekonomi, kita malah mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, untuk bisa keluar dari keterhimpitan ekonomi kita dengan mengorbankan dan menumbalkan sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, bertahanlah sebelum kita ditahan, karena Yesus sendiri menjamin siapapun yang setia di dalam jalan salib, di dalam jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan akan imannya, maka ia akan memperoleh ganjaran kebahagiaan dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.